Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Citra. Saya akan membawakan materi tentang penyakit akibat kerja dalam pelatihan calon ahli K3 umum. Dasar hukum terkait penyakit akibat kerja yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, di mana dalam undang-undang ini disebutkan bahwa salah satu syarat K3 adalah untuk mencegah timbulnya penyakit akibat kerja. Dasar hukum lain terkait penyakit akibat kerja atau kita singkat PAK yaitu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-Undang Nomor 24 ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya, peraturan terkait lain yaitu peraturan pelaksana dari undang-undang di atasnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Selanjutnya yaitu tentang Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Kemudian peraturan lain yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Peraturan selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja. Peraturan lain yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 25 Tahun 2008 tentang pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian ada juga Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 333 Tahun 1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja. Bicara tentang penyakit akibat kerja, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan penyakit akibat kerja atau dikatakan occupational disease. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja, yang dimaksud dengan penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Kita harus membedakan dengan penyakit terkait kerja atau work-related disease. Ini adalah penyakit yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab di mana faktor pekerjaan dan atau lingkungan kerja memberikan peranan untuk menjadi penyakit bersama faktor lain dari luar tempat kerja. Jadi kita harus bisa membedakan apa perbedaan PAK dan PTK, apa perbedaan penyakit akibat kerja atau occupational disease dan penyakit terkait kerja, work related disease. Kalau PAK atau penyakit akibat kerja ada kausa, ada penyebab di tempat kerja. Kemudian disebabkan juga oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Kalau penyakit terkait kerja, pekerjaan adalah pemicu, trigger. Di tempat kerja ada trigger, ada pemicu yang mempermudah atau mencetuskan atau memperberat penyakit dari pekerjaan tadi. Jadi justru penyakit lebih cepat, lebih mudah kambuh, ya. Jadi sudah ada bakat penyakitnya. Pekerjaan ini mencetuskan munculnya penyakit. Jadi dia sudah ada bakat untuk akan penyakit tertentu karena bekerja sehingga penyakitnya jadi sering kambuh atau sering kembali. Kemudian penyakit akibat kerja mendapat kompensasi dari BPJS Tenaga Kerja, compensable. Sedangkan penyakit terkait kerja non-compensable, tidak mendapat kompensasi dari BPJS Tenaga Kerja. Contoh penyakit akibat kerja misalnya adalah tuli akibat bising. Kalau bekerja tidak ada kebisingan, maka dia tidak mendapat tuli. Tapi karena pekerjaannya ada kebisingan, ini yang bisa menimbulkan tuli. Atau contoh lain yaitu pneumokoniosis, atau mungkin seperti leukemia karena terpapar benzen. Bedakan dengan penyakit terkait kerja. Contohnya yaitu asma dengan riwayat keluarga. Jadi dia sudah punya bakat riwayat penyakit asma, namun karena pekerjaannya, misalnya pekerjaan terpapar debu setiap hari atau terlalu dingin sehingga penyakit asmanya mudah kambuh.
Suatu diagnosis klinis bisa menjadi penyakit akibat kerja atau juga jadi penyakit terkait kerja. Jadi misalnya kayak asma, dia bisa menjadi penyakit akibat kerja. Kalau seseorang tidak punya riwayat asma sebelumnya, tidak punya riwayat keturunan sebelumnya, namun karena pekerjaannya setiap hari terpapar atau tersensitisasi dari debu-debu serbuk-serbuk tanaman misalnya di tempat kerja sehingga asmanya jadi muncul, itu bisa menjadi penyakit akibat kerja. Namun kalau dia sudah punya riwayat asma sebelumnya dan karena pekerjaannya terkena debu jadi sering kambuh asmanya, nah itu bisa menjadi penyakit terkait kerja, bukan PAK. Apa penyebab terjadi penyakit akibat kerja? Tentu karena ada faktor bahaya, baik dari faktor-faktor di lingkungan kerja, misalnya faktor fisika, bisa berupa kebisingan, suhu ya, atau faktor bahaya kimia menggunakan zat-zat kimia, atau faktor biologi, misalnya seperti virus, bakteri di tempat kerja, atau faktor ergonomi, dan juga bisa jadi karena faktor psikologi. Karena mismanagement K3 atau manajemen K3 yang tidak baik, ya, adanya unsafe action, unsafe condition, sehingga bisa menimbulkan penyakit akibat kerja atau occupational disease. Negara kita sudah memiliki peraturan presiden nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Dalam peraturan presiden ini, penyakit akibat kerja sudah dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu pertama, penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan. Yang kedua, penyakit berdasarkan sistem target organ. Kemudian jenis ketiga yaitu penyakit kanker akibat kerja. Dan yang keempat, jenis penyakit spesifik lainnya. Kita lihat yang pertama, yaitu jenis penyakit yang timbul atau yang disebabkan karena pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan. Yang pertama karena faktor fisika. Penyebabnya antara lain faktor-faktor fisika tadi, bisa karena kebisingan, suhu tinggi, suhu rendah, tekanan udara yang tinggi, atau sinar infrared, UV, atau karena getaran. Ini beberapa faktor fisika yang bisa menimbulkan penyakit akibat kerja. Misalnya karena faktor kebisingan, karena bekerja di tempat yang sangat bising, menggunakan mesin, peralatan, atau genset, bisa menimbulkan penyakit dari penurunan pendengaran sampai ketulian. Ini contoh gambaran penyakit karena faktor fisika, yaitu vibration syndrome, karena pada pekerja yang mengebor banyak terpapar getaran, jadi terjadi gangguan pasase pembuluh darah dan juga gangguan otot di sekitarnya, sehingga aliran pembuluh darah ke bagian ujung-ujung jari tangan terhambat, sehingga terjadi perubahan warna, sehingga dikatakan white finger syndrome. Selanjutnya, faktor kimia. Penyakit akibat kerja yang timbul karena faktor kimia bisa menimbulkan gagal ginjal akut karena terpapar uap logam dari kadmium, merkuri. Kemudian faktor kimia juga bisa menimbulkan iritasi dan keracunan, bahkan sampai ke gangguan reproduksi. Selanjutnya ada juga kolik abdominal karena timbal, anemia, bahkan penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi faktor zat-zat kimia ini juga bisa menimbulkan berbagai gangguan di tubuh manusia. Faktor biologi. Berbagai faktor biologi seperti virus, bakteri, parasit, cacing, jamur, dan lain-lain ini bisa menimbulkan juga penyakit akibat kerja. Contohnya seperti malaria atau filariasis pada pekerja di lapangan, kemudian karena virus seperti hepatitis atau bakteri tuberkulosis, virus HIV, COVID-19 pada petugas kesehatan yang terjadi sekarang ini. Kemudian brusellosis pada peternak dan dokter hewan, dan masih banyak lagi. Nah, ini kasus yang terakhir yaitu COVID-19, ini bisa menjadi penyakit akibat kerja pada pekerja medis karena mereka bekerja terpapar oleh virus COVID-19 ini. Kemudian jenis kedua yaitu penyakit berdasarkan sistem target organ. Yang pertama yaitu paling sering penyakit akibat kerja menyerang saluran pernafasan ya, sehingga menimbulkan penyakit saluran pernafasan. Antara lain seperti pneumokoniosis karena debu mineral yang membentuk jaringan parut di paru-paru, meliputi seperti karena silikosis, antrakosilicosis, dan asbestos. Kemudian penyakit-penyakit lainnya banyak yang bisa juga menimbulkan bronkopulmoner, kemudian asma, bahkan yang disebabkan karena tersensitisasi atau zat iritan yang dikenal yang ada dalam proses pekerjaan.
Nah, ini misalnya contoh kasus asbesitosis bisa menimbulkan jaringan parut, jadi debu-debu asbes bisa masuk ke saluran pernafasan dan dia akan terperangkap dalam paru-paru dan membentuk jaringan parut di sekitar paru, dan jaringan parut ini tentunya akan menghambat proses pernafasan sehingga akan membuat pekerja yang mengalami asbesitosis ini sesak nafas. Dan pada kasus ini bisa mengarah ke keganasan ya, karena menjadi kanker, yaitu Mesothelioma asbestosis. Selanjutnya, target organ lain yang diserang yaitu kulit. Selain saluran pernafasan, penyakit akibat kerja juga sering mengenai kulit, bisa berupa dermatitis kontak alergi atau urtika karena terkena zat alergen di tempat bekerja, atau terkena zat yang mengiritasi sehingga menimbulkan dermatosis kontak iritan ya, atau vitiligo di mana terjadi perubahan warna kulit ya, ini karena biasanya karena menggunakan zat kimia. Nah, ini contoh kasus dermatitis kontak iritan, misalnya pada pekerja salon, mungkin dia menggunakan, kalau pekerja salon tadi tidak menggunakan APD yang baik, biasanya mereka mungkin menggunakan cairan, misalnya ketika mau mengecat rambutnya, mengecat rambut customer, harusnya menggunakan APD, tapi tidak menggunakan APD, sehingga cairan catnya misalnya langsung dituangkan ke tangan, sehingga akan menimbulkan gangguan, sehingga menimbulkan gangguan di kulit. Ini batasnya tegas, ini terlihat sekali pada kasus dermatitis kontak iritan, dia berbatas tegas